Shalom dan selamat pagi bagi setiap saudara-saudaraku terkasih yang sedang mendengarkan video renungan pagi hari ini. Terpujilah Allah yang kita sembah dalam Kristus Yesus. Sungguh kita bersyukur saudara, di mana di sepanjang malam Dia telah menyertai dan melindungi kita dalam damai sejahteranya. Kita akan mengawali hari ini dengan merenungkan firman dan berdoa bersama. Di dalam video ini saudara akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap hari diberkati melalui renungan firman Tuhan dan saudara rindu setiap hari saudara didoakan, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Dan kemudian bagikan video ini kepada lebih banyak orang melalui media sosial saudara, supaya lebih banyak anak-anak Tuhan diberkati melalui firman Tuhan. Dan kalau saudara diberkati melalui renungan firman Tuhan ini saudara, dan saudara rindu memberkati, kalau saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Sebelum saudara didoakan, terlebih dahulu kita akan merenungkan firman Tuhan. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita sepanjang hari ini, untuk menjadi renungan harian kita adalah dari 1 Timotius pasal yang keempat, mulai ayat 12 sampai ayat 16. Di mana topik yang saya rindu kita belajar dari sini adalah bagaimana supaya kemajuan kita nyata di dalam Tuhan, dan dengan demikian kita jadi terang, kita menjadi contoh bagi banyak orang. Saudara, sebagai orang-orang percaya, seharusnya kita menonjol lebih daripada yang lain. Seharusnya kita punya prestasi lebih dari yang lain. Kita bisa menjadi terang, lebih baik dikenal orang lebih daripada yang lain. Itulah seharusnya yang menjadi ciri-ciri kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan apakah kita bisa seperti itu? Seharusnya bisa. Dan memang harusnya begitu, karena ada Tuhan yang menolong kita, ada Tuhan yang mengubah kita, ada Roh Kudus yang bekerja dalam diri kita. Hanya yang menjadi masalahnya adalah seringkali kita mengabaikan Tuhan, mengabaikan Roh Kudus, mengabaikan firman Tuhan untuk memproses kita menjadi pribadi yang lebih daripada yang lain. Jika kita menyerahkan hidup kita diproses oleh Tuhan, maka siapapun kita, bagaimanapun latar belakang kita, saya percaya kita bisa menjadi orang-orang yang lebih daripada yang lain. Dan itu yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini saudara, supaya setiap kita, kemajuan kita nyata di dalam Tuhan, kita bisa jadi contoh, bisa jadi teladan, kita dihargai oleh orang lain karena karya Tuhan dalam diri kita. Saudara bisa jadi contoh, jadi teladan, saudara menonjol di pekerjaan saudara, di tengah keluarga, dan dimanapun saudara berada. Itu bisa terjadi saudara, dan memang seharusnya terjadi di dalam kehidupan kita semua. Puji Tuhan saudara, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk diproses oleh firman Tuhan, menjadi pribadi-pribadi yang menonjol, berharga, dihargai oleh orang lain, dan maju di tengah-tengah orang banyak. Saya akan membacakan firman Tuhan ini dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori, artinya saya akan menggali firman Tuhan secara objektif dan kemudian menjelaskannya secara sistematis. Siapkan hati dan pikiran saudara, sehingga pagi hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. 1 Timotius pasal 4 mulai ayat 12 sampai ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataan, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam pembacaan kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu,
Hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri, dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Puji Tuhan saudara, konteks dari firman Tuhan ini adalah di mana Paulus mengirimkan suratnya kepada Timotius. Dan hal yang ditegaskan oleh Paulus di dalam perikop ini, di dalam bagian ini saudara, adalah supaya Timotius tidak dianggap rendah. Karena Timotius ini adalah anak rohaninya Paulus yang sudah dipercayakan untuk mengembalakan jemaat. Dan Paulus mau mengajar, mendidik Timotius supaya sekalipun dia masih muda, karena Timotius ini tergolong orang muda dan dipercayakan menjadi gembala jemaat, dipercayakan memimpin jemaat. Tapi dalam kemudaannya itu, Paulus menegaskan bahwa supaya jangan seorang pun menganggap dia rendah karena dia muda. Dan supaya tidak ada orang yang menganggap dia rendah dalam kemudaannya ketika dia memikul tanggung jawab. Maka ayat 15 Paulus menegaskan, perhatikanlah semuanya itu. Hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Jadi supaya dia tidak dianggap rendah, ada nasihat-nasihat yang diberi oleh Paulus kepada Timotius. Dan Paulus menegaskan di ayat 15 supaya Timotius benar-benar memperhatikan setiap nasihat yang diberikan oleh Paulus kepada Timotius. Karena dengan memperhatikan betul nasihat-nasihat itu dan menghidupi nasihat itu, maka kemajuannya akan nyata. Artinya kemajuan kepribadian, kemajuan kerohanian, kemajuan iman, kedewasaan Timotius akan nyata jika dia memperhatikan nasihat-nasihat firman Tuhan yang disampaikan oleh Paulus kepada dia. Dan ketika kemajuannya itu nyata dan orang-orang melihat, maka secara otomatis orang-orang akan menghargai dia dan dia tidak akan dianggap rendah. Saudara, hari ini saya dan saudara, supaya kita dihargai, maka ada kualitas yang harus kita miliki. Ada hal yang ada dalam diri kita yang menjadi alasan untuk orang menghargai kita. Dan itu bukan perkara materi, saudara. Itu bukan jabatan. Karena begitu banyak orang yang punya materi yang berlimpah, tapi orang-orang tidak respek kepada dia. Banyak orang-orang yang punya jabatan tinggi, tetapi orang-orang tidak respek kepada dia. Di dalam bagian firman Tuhan ini, Paulus memberikan nasihat atau cara bagaimana supaya Timotius tidak dianggap rendah. Di mana supaya tidak dianggap rendah, kemajuannya harus nyata dalam Tuhan. Hari ini pun, supaya saya dan saudara dihargai, kita harus mengalami kemajuan yang nyata. Kemajuan pertumbuhan rohani kita dalam Tuhan. Kemajuan pertumbuhan iman kita dalam Tuhan. Kemajuan pertumbuhan kedewasaan kita di dalam Tuhan. Jika orang melihat kita bertumbuh dalam Tuhan, baik iman kita, kedewasaan kita, tanggung jawab kita, dan sebagainya, maka secara otomatis orang-orang akan menghargai kita. Maka dengan demikian, orang-orang tidak akan menganggap kita rendah. Saudara, saya mengalami di dalam pelayanan, di mana dari umur 19 tahun, saya sudah pergi merintis gereja. Dan di umur begitu, saudara, 19 tahun, di mana orang-orang masih berhura-hura mencari kesenangan sendiri dan masih sangat muda, saudara, 19 tahun. Tapi dalam umur seperti itu, setelah 2 tahun selesai sekolah Alkitab, saya siap untuk merintis gereja. Saya pergi merintis gereja. Ketika terjun dalam perintisan gereja, saudara, saya menemukan bahwa satu tantangan terbesar adalah saya tidak dianggap
muda sekalipun saya masih muda. Saya tidak dianggap rendah sekalipun saya masih muda. Dan itu perjuangannya berat, saudara. Perjuangannya sulit. Tetapi saya melihat proses demi proses. Ketika saya siap diproses oleh Tuhan, akhirnya orang-orang tidak lihat lagi umur. Tetapi orang lihat apa yang terjadi, apa yang ada dalam diriku, sehingga pada akhirnya orang-orang tua pun menghargai. Itu sungguh-sungguh nyata aku lihat dan aku alami di dalam perjalanan pelayanan. Jadi ketika aku baca nasihat-nasihat Paulus ini, saudara, sungguh itu menjadi fakta di dalam diriku bahwa umur tidak menentukan kita dihargai atau tidak. Tapi bagaimana kita mengalami kemajuan kedewasaan, mengalami kemajuan iman, itu yang akan menentukan kita dihargai atau tidak. Nah, saudara, bagaimana dengan konteks saudara masing-masing? Apakah saudara seorang yang dihargai dalam kehidupan saudara? Saudara tidak perlu cari dihargai oleh orang lain. Saudara tidak perlu berspekulasi supaya saudara dihargai. Saudara cukup mengalami kemajuan dalam Tuhan, mengalami kemajuan dalam kerohanian saudara, kedewasaan saudara, maka secara otomatis orang-orang akan menghargai. Saya mengalami betul itu dalam mengiring Tuhan. Nah, itu sebabnya kalau tadi dikatakan ayat 12, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Dan kemudian ayat 15 tadi dikatakan perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Nah, kita akan lihat satu-satu, saudara. Ada 3 nasihat yang diberikan oleh Paulus kepada Timotius supaya kemajuannya nyata, dan kemudian dengan demikian dia tidak dianggap rendah sekalipun dia masih muda. Yang pertama di ayat 12, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataan, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Dan kemudian ayat 15, saudara, perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Jadi, saudara, yang pertama untuk dihargai dan kemajuan nyata bagi semua orang, sehingga kita dihargai dan tidak dianggap rendah. Yang pertama, jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, dalam kesetiaan, dalam kesucian. Dengan menjadi teladan dalam perkataan, perbuatan kita, tingkah laku kita, kesucian kita, kesetiaan kita, maka dengan demikian orang-orang akan menghargai kita, saudara. Jadi kita tidak perlu meminta supaya orang-orang menghargai kita, tetapi jika dalam perjalanan hidup kita, kita menjadi contoh bagi mereka, kita menjadi teladan bagi mereka, perkataan-perkataan kita jadi contoh bagi mereka, perbuatan kita jadi contoh bagi mereka, kasih kita kepada mereka jadi contoh bagi mereka, kesetiaan kita dalam mengikut Tuhan, dalam pelayanan jadi contoh bagi mereka, dan kita hidup dalam kesucian, kita hidup dalam kekudusan, saudara, secara otomatis maka kita akan dihargai. Kemajuan kita itu akan nyata bagi mereka dan kita tidak dianggap rendah. Jadi bagaimana supaya dalam kehidupan kita, baik di tengah keluarga, baik di dunia kerja, di lingkungan, dan di mana saja, saudara, kita menjadi orang-orang yang diperhitungkan dan dihargai. Alamilah kemajuan dalam Tuhan. Kemajuan pertama yaitu kita menjadi contoh dalam perkataan kita, tingkah laku kita, kasih kita, kesetiaan kita, dan kesucian kita. Ketika kita bisa menjadi contoh dan teladan dalam kelima hal ini, secara otomatis saudara akan punya nilai di depan mata orang banyak. Saudara akan dihargai di depan mata orang banyak. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, ayat yang ke-13. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun, dan dalam mengajar. Yang kedua yang dinasihatkan Paulus kepada Timotius, supaya dia tidak dianggap rendah, tetapi dia punya nilai di tengah-tengah jemaat, sekalipun dia masih muda. Dia harus bertekun dalam
merenungkan firman Tuhan. Supaya apa yang dia renungkan, supaya ketika firman Allah itu dia pahami, itu dia ajarkan kepada jemaat-jemaat. Ketika dia memahami firman Tuhan secara mendalam dan dia ajarkan kepada jemaat-jemaat, maka jemaat akan menghargai dia. Jadi yang kedua, saudara, adalah perenungan firman Tuhan, mendalami firman Tuhan. Dengan saudara hidup memahami firman Tuhan dan menghidupi firman itu dalam perjalanan hidup saudara, saudara akan berbeda dari orang lain. Integritas saudara akan berbeda dari orang lain. Cara hidup saudara akan berbeda dari orang lain. Maka dengan demikian saudara akan dihargai. Itu sebabnya saudara, jadilah anak-anak Tuhan yang disiplin, bertekun, merenungkan firman Tuhan, mendalami firman Tuhan. Sekali lagi saya mengingatkan saudara, tujuan dibuatnya channel ini adalah untuk menjadi renungan harian saudara, supaya setiap hari sebelum saudara bekerja, sebelum saudara berkegiatan, saudara merenungkan firman Tuhan. Dan kemudian ada channel audio Alkitab juga yang saya buat untuk jadi renungan malam yang diposting jam 7 malam. Supaya setiap malam juga sebelum beristirahat, saudara merenungkan firman Tuhan untuk menjadi pengantar tidur saudara. Dengar saudara, renungan sudah disediakan, dan kedua renungan ini dibuat secara ekspositori. Artinya apa saudara? Firman Tuhan digali secara objektif, bertanggung jawab betul dalam penafsirannya. Jadi bukan berbicara berdasarkan konsep pemikiran saya, tetapi apa yang dikatakan firman Tuhan, itu yang saya sampaikan kepada saudara. Jadikan kedua renungan ini saudara untuk menjadi renungan saudara setiap hari. Renungan penyejuk jiwa, yaitu renungan pagi ini untuk renungan saudara sebelum bekerja, dan renungan audio Alkitab, yaitu renungan malam untuk menjadi renungan saudara sebelum beristirahat. Kalau saudara konsisten terus merenungkan firman pagi, malam, pagi dan malam, saudara benar-benar akan diberkati dan bertumbuh dalam Tuhan. Dan saudara akan menjadi pribadi yang berbeda, yang akan diperhitungkan dan bernilai di depan orang banyak. Dan orang-orang akan respect saudara. Jadi yang kedua, bertekunlah merenungkan firman Tuhan setiap hari. Saya tidak akan lelah-lelah saudara untuk membuat renungan setiap pagi malam, pagi malam, pagi malam. Karena bagi saya sangat bersyukur di masa pandemi ini saudara. Akhirnya saya bisa memberkati banyak orang, bahkan di berbagai negara, melalui renungan ini. Itu sebabnya saudara, jadilah anak Tuhan yang disiplin untuk merenungkan firman Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir saudara, nasihat yang diberikan Paulus kepada Timotius, supaya dia tidak dianggap rendah, melainkan kemajuannya nyata di depan umat-umat Tuhan sehingga dia dihargai. Ayat yang ke-14 dikatakan, jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Yang ketiga yang dinasihatkan Paulus kepada Timotius supaya kemajuannya nyata dan dia dihargai adalah dengan mempergunakan karunia yang ada pada dia. Saudara, kepada setiap orang Tuhan memberi karunia. Tuhan memberi potensi dalam dirinya. Kepada Timotius diberi karunia khusus. Kepada setiap kita juga hari ini, Tuhan pasti memberi karunia khusus bagi setiap kita pribadi lepas pribadi. Dan hanya kita yang tahu apa yang menjadi karunia kita, apa yang menjadi potensi kita. Jadi firman ini menegaskan bahwa jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu. Ketika Timotius memiliki karunia khusus yang dikaruniakan Tuhan, dan dia kembangkan karunia itu, dia menonjol dalam karunia itu, dalam potensi itu, maka secara otomatis jemaat-jemaat Tuhan melihat karunia yang ada pada dia. Maka di depan jemaat dia punya potensi, dia punya nilai, dan jemaat pun akan menjadi respect. Itu sebabnya Paulus berkata, jangan lalai mempergunakan karunia yang ada padamu. Kembangkan itu. Demikian juga kita hari ini saudara. Apa karunia yang Tuhan beri bagi saudara? Mungkin saudara berkata, saya tidak tahu. Atau jangan-jangan saudara berpikir saya tidak punya karunia. Dengar saudara,
Kepada setiap kita Allah pasti memberi karunia-Nya. Ada potensi khusus yang Tuhan taruh dalam diri kita, dan Tuhan mau itu kita kembangkan, jangan dipendam. Kembangkan potensi yang ada dalam diri saudara, karena potensi yang ada dalam diri saudara itu tidak pernah ada pada orang lain. Dan cara saudara akan mengembangkannya juga tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Itu sangat spesial dalam diri saudara. Itu sebabnya mari kita lihat apa yang menjadi potensi yang Tuhan taruh dalam diri kita, dan mari kita kembangkan potensi itu saudara. Maka dengan demikian kemajuan kita akan nyata di hadapan orang banyak. Puji Tuhan saudara, hari ini kita sungguh bersyukur kita telah merenungkan firman Tuhan, supaya dalam hidup kita dihargai, orang-orang respect. Sekalipun mungkin ada kita yang masih muda atau latar belakang bagaimanapun, dengar saudara, kita harus mengalami kemajuan dalam Tuhan, supaya kita bisa menjadi terang, menjadi contoh, orang-orang respect kepada kita, dan akhirnya mereka pun datang kepada Tuhan. Dan untuk mengalami kemajuan yang nyata, pertama, kita harus hidup menjadi teladan dalam perkataan, tingkah laku, dalam kasih kesetiaan dan kesucian kita. Yang kedua, kita harus bertekun merenungkan firman Tuhan supaya kita terus di-upgrade oleh firman Tuhan. Dan yang ketiga, kita harus kembangkan karunia dan potensi yang ada dalam diri kita, sehingga kemajuan kita nyata dan orang-orang akan respect, dan orang-orang akan melihat terang Tuhan bersinar melalui hidup kita. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan ini. Sebentar lagi kita akan berdoa untuk memulai segala aktivitas kita hari ini. Sebelum kita berdoa saudara, buat komitmen dalam hati saudara untuk melaksanakan firman Tuhan ini, menerapkan firman Tuhan ini, dan di sepanjang hari ini apapun kegiatan saudara, jalani, lakukan setiap kegiatan saudara dengan merenungkan firman Tuhan hari ini. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati saudara. Terapkanlah firman Tuhan di dalam kehidupan saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara, tiba waktunya kembali untuk kita berdoa bersama. Saya akan berdoa bagi setiap saudara, dan saya percaya saudara rindu campur tangan Tuhan, rindu kuasanya dan tangannya menjamah kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan saudara benar-benar fokus dan sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Dan percayalah saudara bahwa berkatnya, kuasanya, mujizatnya akan bekerja dalam setiap kehidupan saudara. Mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali datang kepadamu, menyerahkan seluruh kehidupan kami, menyerahkan segala aktivitas kami di sepanjang hari ini, bahkan menyerahkan segala pergumulan kami. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu. Hamba berdoa biarlah Tuhan yang menuntun kehidupan mereka. Engkau yang mengenal anak-anak-Mu satu persatu ya Tuhan. Engkau yang tahu segala sesuatu dalam kehidupan mereka. Bagaimana keadaan mereka, bagaimana apa yang menjadi kerinduan mereka. Tuhan yang tahu segala sesuatu, dan Engkau Allah yang bekerja, sanggup campur tangan di dalam kehidupan mereka. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, biarlah Engkau menuntun setiap anak-anak-Mu berjalan bersama-Mu. Engkau yang membawa anak-anak-Mu lebih dekat dan lebih intim dengan Engkau ya Tuhan. Karena dengan kami intim bersama-Mu, dekat bersama-Mu, Engkau menyertai kami akan mengalami perkara-perkara besar di dalam kehidupan kami. Itu sebabnya saat ini Tuhan kiranya menyertai dan memberkati setiap kehidupan anak-anak-Mu ini ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini hamba berdoa ya Tuhan, di masa pandemi seperti ini, biarlah Tuhan yang menjagai, melindungi mereka. Berikan mereka kesehatan selalu ya Tuhan. Jagai, lindungi dan sertai anak-anak-Mu. Bapa yang baik, dalam kehidupan yang singkat ini, kami rindu menjalaninya dengan penuh hikmat, dan kami rindu menjalaninya dalam penyertaan Tuhan. Itu sebabnya Bapa, jagai, lindungi, sertai kehidupan anak-anak-Mu, supaya hidup mereka bisa menjadi maksimal
dan jadi kemuliaan bagi nama-Mu sekalipun di masa pandemi seperti ini ya Tuhan. Jagai, lindungi, sertai berkati setiap anak-anak-Mu. Berikan selalu kesehatan bagi mereka. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini mungkin sedang sakit, hamba berdoa, Tuhan ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh yang sakit, jamah tubuh yang lemah, tiada yang mustahil bagi-Mu. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang ajaib. Engkau sanggup menjamah dan menyembuhkan tubuh yang sedang sakit saat ini ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, hamba mau berdoa bagi segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Tuhan kiranya yang campur tangan ya Bapa. Jadikan anak-anak-Mu maksimal. Jadikan mereka jadi orang-orang yang berhasil dalam penyertaan-Mu ya Tuhan. Itu sebabnya apapun profesi anak-anak-Mu, apapun tanggung jawab anak-anak-Mu, biarlah Tuhan yang campur tangan saat ini. Pertama kami berdoa ya Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang mungkin saat ini sedang menganggur. Karena situasi pandemi ini mereka sedang mencari pekerjaan. Mereka merindukan pekerjaan untuk mereka mendapatkan dan mencukupkan kebutuhan hidup mereka. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa, Tuhan buka jalan bagi anak-anak-Mu. Berkati anak-anak-Mu untuk bisa kreatif dan inovatif di dalam kehidupan mereka. Tuhan buka jalan bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, kami juga berdoa saat ini, terutama bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Tuhan campur tangan dalam pertanian mereka. Tuhan campur tangan buat apa yang mereka tanam, apa yang mereka kerjakan. Engkau Allah kami yang kaya, Engkau Allah kami yang sanggup mencurahkan berkat-Mu bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, di dalam nama Yesus Kristus. Bahkan anak-anak-Mu yang sedang berdagang, Tuhan juga yang campur tangan. Tuhan menjadikan mereka berhasil. Apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan memberkati semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati para pedagang ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Tuhan campur tangan dalam segala usaha mereka, dalam perdagangan mereka, dalam nama Yesus. Saat ini Bapa, kami juga berdoa bagi para pekerja, bagi para karyawan, buruh harian dan sebagainya. Tuhan, Engkau Allah yang kiranya campur tangan dalam hidup mereka, dalam pekerjaan mereka. Tuhan buka jalan, Tuhan buka jalan dan sertai mereka ya Tuhan, di dalam nama Yesus, supaya apa yang mereka kerjakan berhasil dan hidup mereka semakin berhasil juga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini Tuhan, kami berdoa buat anak-anak-Mu yang sedang berusaha, ada bisnis yang mereka sedang jalankan. Tuhan campur tangan dalam nama Yesus, biarlah segala usaha dan bisnis anak-anak-Mu bisa menjadi berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, ajar anak-anak-Mu untuk mengandalkan Engkau ya Tuhan. Ajar mereka untuk berserah kepadamu dalam segala usaha, pekerjaan dan bisnis mereka. Bapa yang baik, kami tahu ini adalah situasi-situasi yang sangat sulit bagi setiap orang untuk melaksanakan pekerjaan dan bisnis dan usaha mereka. Tetapi Tuhan, kiranya Engkau mengerjakan perbedaan bagi anak-anak-Mu. Jadikan anak-anak-Mu berhasil dalam segala usaha dan bisnis mereka ya Tuhan. Bapa yang baik, Tuhan yang kiranya campur tangan bahkan kepada anak-anak-Mu yang merupakan pegawai negeri sipil. Tuhan campur tangan juga dalam hidup mereka. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini, melakukan yang terbaik ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati segala usaha pekerjaan anak-anak-Mu Bapa. Ajar mereka melakukan yang terbaik, bertanggung jawab, dan kiranya Tuhan menyertai segala yang mereka kerjakan dan menjadikan mereka berhasil di dalam kehidupan mereka ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Saat ini Bapa yang baik, kami berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang mungkin saat ini berbeban berat, Tuhan, Engkau yang mengangkat segala beban dan persoalan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin ada masalah di dalam bisnis mereka, mungkin ada persoalan di tengah-tengah pekerjaan mereka. Tuhan, Engkau kiranya yang membela anak-anak-Mu dan memberkati anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, segala beban dan persoalan mereka diangkat dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Berkati segala beban persoalan anak-anak-Mu. Engkau yang mengangkat segala beban mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini Tuhan, hamba juga berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Biarlah setiap keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut akan Tuhan, sehingga keluarga-keluarga mereka menjadi sorga bagi mereka. Mereka mengalami suasana sorga di tengah keluarga mereka, sehingga segala aktivitas mereka juga menjadi maksimal. Itu sebabnya berkati keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis dan diberkati oleh Tuhan. Berkati suami, istri, orang tua dan anak. Berkati semuanya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan-Mu. Berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini ya Tuhan. Berkati seluruh kehidupan mereka. Campur tangan-Mu dalam seluruh kehidupan mereka. Ini doa kami datang kepada-Mu ya Bapa. Dan kami percaya Engkau Allah yang sanggup. Engkau Allah yang berkuasa untuk menjawab segala doa dan seruan-seruan kami anak-anak-Mu. Dan kami percaya kami akan menyaksikan jawaban doa kami. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersama. Dan biarlah saat ini, sebentar lagi anak-anak-Mu akan menjalani hari ini dalam segala aktivitas mereka, penyertaan Tuhan atas mereka. Diberkatilah kehidupan saudara, diberkatilah segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Dan Tuhan memberkati kita semua. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudaraku, setelah saudara diberkati melalui renungan firman dan setelah saudara didoakan, saya percaya saudara mendapatkan kekuatan baru dan semangat baru dalam melaksanakan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Jalani hari ini bersama dengan Tuhan saudara, lakukan yang terbaik dan tetap jadi berkat. Kiranya Tuhan memberkati segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Tuhan memberkati segala usaha, pekerjaan, dan bisnis saudara. Jangan lupa berlangganan dengan channel ini dengan cara mensubscribe dan tekan tanda loncengnya. Dan kemudian bagikan video renungan ini melalui media sosial saudara kepada lebih banyak anak Tuhan saudara, supaya lebih banyak orang diberkati melalui renungan firman Tuhan ini. Kalau saudara diberkati melalui renungan firman Tuhan ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati setiap saudara. Haleluya.